Selamat siang. Ketemu lagi dengan Forum Sawo yang masih mengusung aliran mainstream Madhab Semolawaru. Bertepatan dengan berlalunya 21 April, kita akan mengusung tema kali ini tentang Kartini. Nah, di antara narasumber ini ada salah satu kaum feminin yang bisa kita mintai pendapat mengenai hal ehwal mengenai Kartini, kaitannya dengan modernitas perempuan Indonesia terkini. Untuk itu kita langsung saja kepada Mbak Tias. Silahkan Mbak Tias memberikan komentarnya. Mengenai apa dulu ini Pak? Yang Kartini tadi. Apa saja mengenai Kartini? Kalau Kartini modern saat ini bisa dibilang sudah mandiri ya, maksudnya sudah bisa kemana-mana, nggak seperti Kartini yang dulu. Kartini dulu itu kan masih dalam taraf nggak boleh kemana-mana, hanya sekedar bisa beraktivitas di dalam rumah. Tapi Kartini sekarang sudah di luar rumah, bahkan kemana-mana, sudah punya kapasitas yang lebih tinggi daripada Kartini yang dulu, seperti itu. Apalagi ini Pak, mengapa perempuan Indonesia ini memaknai Kartini itu kok setiap 21 April tuh pakai baju kebaya? Itu gimana itu? Ya, mungkin itu Pak ya, masih dalam memperingati hari Kartini. Kan kalau Kartini zaman dulu kan masih pakai kebaya gitu kan, masih ada budayanya ya, masih ngelak gitu. Jadi pas waktu tanggal 21 hari Kartini tuh selalu pakai kebaya gitu Pak. Masih ini jangan sampai lupa sama budaya kita gitu loh Pak. Adat budaya, terus mungkin baju, terus bahasa, atau apapun lah. Pokoknya tanggal 21 tuh ya, walaupun nggak hanya tanggal 21, kalau bisa pakaian kebaya itu tetap dilestarikan. Baik, sekarang kita mengarah ke ini. Bagus dulu deh, silahkan Bagus. Apa Mbak pertanyaannya? Udah selesai pertanyaan. Ya, mungkin sekarang ini untuk pemaknaan hari Kartini atau ya segala sesuatu hal ya. Jadi hanya sebatas di simbol-simbol atau di bentuk luaran. Jadi ketika kita memaknai Kartini mungkin hanya dengan dimaknai dengan simbol menggunakan pakaian kebaya. Kita memaknai Soekarno mungkin dengan menggunakan peci hitamnya gitu. Tapi apakah pemikirannya, kemudian gagasan-gagasannya itu apakah digali lagi, kemudian dibaca, kemudian diteliti lagi apa konsep sebenarnya yang ditawarkan oleh Kartini. Jadi yang sering dimuskan adalah Kartini kan sebagai emansipasi wanita, tapi pun pemaknaan emansipasi ini pun masih belum masih sekitar masih belum tepat untuk makna. Jadi kita perlu menggali lagi gagasan-gagasannya, menggali lagi pemikiran tentang bagaimana sih dulu Kartini di perjuangannya itu memperjuangkan kaumnya. Gitu. Mael? Mau langsung Pak. Ya, jadi kalau menurut pendapat saya, jadi gini, kemarin dalam perayaan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 kemarin, nah, waktu itu saya lagi makan sama Mas Bagus, lihat di televisi, pelaku di JDJ gitu, itu juga melakukan perayaan simbolisasi Kartini dengan memakai kebaya. Jadi dengan pemakaian kebaya sambil DJ. Nah, ini
ini Kartini modern masa kini, Kartini DC. Jadi sambil makan sambil ketawa sama Mas Bagus, jadi sambil ngobrol-ngobrol tentang yang dikatakan tadi Mas Bagus, bahwasanya dalam perayaan-perayaan Kartini yang terjadi di akhir-akhir ini memang lebih menekankan pada simbolik-simbolik yang itu menggambarkan tokoh Kartini itu sendiri. Jadi bukan mengambil dari sisi moralitas tokoh itu sendiri. Jadi dalam hal apapun saya rasa memang kalau di akhir ini memang seperti itu. Jadi lebih menekankan pada simbolik-simbolik yang itu melupakan moralitas daripada perayaan-perayaan itu sendiri, semacam hari-hari lainnya, hari-hari besar lainnya. Nah, itu kalau kita lihat akhir-akhir ini ya seperti itu. Saya rasa ada satu pemanfaatan momen-momen seperti itu oleh pihak-pihak tertentu sehingga sengaja digiring mindset kita atau pandangan kita bahwasanya kalau Kartini itu harus dalam perayaan, event atau dalam bentuk pakaian menggunakan kebaya dan seterusnya, tapi kemudian di dalam realitas pembelajaran tentang sosok seorang tokoh-tokoh tersebut tidak pernah diteladani, atau paling tidak perilaku-perilaku yang sudah perilaku baik yang ada di dalam tokoh-tokoh tersebut tidak pernah dijadikan teladan oleh bangsa ini. Jadi saya rasa ada satu penggiringan kebudayaan yang atau apa namanya kalau di bahasa sosial, jadi tradisi itu yang kemudian harusnya tradisi itu dilaksanakan untuk mencapai tingkat moralitas di dalam pelaksanaan tradisi itu. Nah ini tidak, tapi pelaksanaan tradisi-tradisi perayaan-perayaan itu hanya mencapai tataran di dalam bentuk yang terlihat saja. Jadi semacam simbolik seperti pakaian dan lain sebagainya. Saya rasa sih itu, kalau menurut saya Kartini hari ini ya dalam perayaan-perayaan semacam itu saya rasa sudah mengalami kemunduran, bahkan sangat-sangat mengalami kemunduran kalau kita lihat realitas yang terjadi. Nah, khususnya ini para pemilik itu ketenaran popularitas yang tinggi, biasanya artis dan seterusnya, itu yang kemudian aji mumpung kalau ada momen seperti ada pemanfaatan dari para orang-orang yang ternama atau artis-artis beken yang memanfaatkan momen-momen perayaan apapun lah itu, salah satunya ya Kartini ini untuk mendongkrak popularitasnya dia. Saya rasa sih itu. Bahkan industri juga seperti itu, memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk mendongkrak penjualannya. Kalau kemarin di toko ini aksesoris handphone gitu, sama seperti itu. Jadi dalam pelayanannya dia memakai baju kebaya semua dan kemudian melakukan penjualan sama seperti itu. Jadi saya rasa ada juga yang memanfaatkan momen-momen seperti itu untuk mencari keuntungan. Saya rasa sih itu, Pak. Sep, Aku nggak terus ya. Apa ini Mas Kartini? Aduh, apa sih Hari Kartono ini? Ngenteni Hari Kartono kok gak muncul ya? Kok mesti Hari Ibu, Hari Kartini, Hari Bapak kok gak ono, Hari Kartono ya kok gak ono. Hari Ayah ada. Apakah ya? Harga diri seorang laki-laki gak dibutuhkan di dunia ini ya. Oke. Oh ya, untuk mengenang jasa dari pahlawan RA Kartini kan kemarin sudah dirayakan dengan cara membuat acara yang itu maknanya tentang RA Kartini ya. Tapi saya melihat perayaan-perayaan yang dilakukan oleh beberapa kelompok, beberapa orang ini mungkin
benar adanya yang telah dikatakan oleh Gus Bagus, terus Gus Mail tentang pemaknaan simbolisasi di hari Kartini ini ya hanya sekedar merayakan gitu dengan yang mungkin kelambi kebaya, ondean atau hal-hal yang itu sebenarnya tidak efektif menurut saya pribadi ya. Kalau saya sendiri kalau mengkaji perayaan Hari Kartini mungkin untuk kaum feminis yang lain itu saya harapkan bukan dari simbolisnya saja, tapi melainkan ada pemaknaan yang di situ di mana dalam merayakan hari kebesaran era Kartini ya mungkin dengan apa ya, dulu era Kartini diagung-agungkan karena menyetarakan hak dan kedudukan perempuan dengan laki-laki dengan apa ya, dengan bidangnya yaitu pendidikan. Mungkin saya harapkan mengenang perayaan Hari Kartini ya jangan sekedar pakai baju kebaya atau baju-baju yang lain yang itu nggak ada manfaatnya. Mungkin manfaatnya lebih besar kalau misalkan teman-teman perempuan yang lain itu memanfaatkan Hari Raya Kartini itu untuk menyetarakan kedudukan, entah itu lewat kegiatan yang lebih positif lagi. Ya saya juga miris melihat DJ yang mana tidak pakai baju tapi dia merayakan hari RK Kartini. Apakah RK Kartini dulu DJ lagi guyu aku. Ya itulah polemik peradaban modernisasi yang menggerus moralitas kawan-kawan yang lainnya. Itu sekian, mungkin dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Sambil memperkaya pendapat teman-teman tadi, saya ingin bertanya kepada salah satu feminin kita, Tias. Berdosakah ketika perempuan masa kini melakukan pekerjaan yang masa kini seperti DJ, seperti bekerja di swalayan dan seterusnya, lalu kemudian mengenakan kebaya hanya untuk sekedar bahwa pernah ada perempuan di masa lampau yang mengorbankan dirinya untuk sebuah kemerdekaan bagi perempuan, lalu mereka mengenang itu dengan menggunakan baju kebaya. Kira-kira menurut Tias gimana? Dosa nggak? Kalau menurut saya sih antara dosa nggak dosa sih Pak, tapi kalau sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mas Asep tadi ya, walaupun pekerjaannya dulu misalnya dari DJ nggak pakai baju terus sekarang tiba-tiba pakai baju kebaya, kalau dilihat dari pekerjaannya ya jangan lah, ya boleh-boleh aja, cuman maksudnya dimaknai yang lebih baik lah, jangan pakai, maksudnya dulu kan yang dikatakan Mas Asep Kartini nggak nge-DJ gitu, tapi sekarang nge-DJ kan ya gimana gitu. Kalau misalnya baju kebaya dibuat seperti itu ya kurang, kalau menurut saya ya kurang bagus juga. Jadi kalau antara dosa nggak dosa kan lihat pekerjaannya itu tadi Pak. Kalau misalnya di swalayan, kalau memang dia memaknai hari RA Kartini, terus dia dari para pelayan di swalayan itu tadi memakai baju kebaya ya boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa ya walaupun nggak hanya hari Kartini ya, namanya emansipasi orang, dia kan kerja Pak ya kalau pengen melestarikan ya hari apa gitu ditentukan untuk memakai baju kebaya. Seperti hanya di Kabupaten Banyuwangi itu di online-nya itu mereka setiap hari Senin kalau nggak Selasa atau hari apa gitu lah, pokoknya ada hari-hari tertentu yang mereka itu menggunakan pakaian adatnya adat dari Banyuwangi itu sendiri. Jadi tetap melestarikan ya, sah-sah aja, yang penting lihat pekerjaannya, jangan disalahgunakan lah baju kebaya itu Pak. Iya, kira-kira yang diperjuangkan Kartini menurut pemahaman perempuan sekarang apa dulu yang diperjuangkan Kartini? Ya kan itu kesetaraan perempuan. Perempuan tidak setara dengan siapa waktu itu? Ya laki-laki. Oh, dengan laki-laki. Emang ya, kan katanya dulu kalau dibilang kalau perempuan zaman dulu kan nggak boleh kemana-mana, terus nggak boleh kerja, pokoknya umur berapa gitu sudah menikah kayak gitu kan Pak. Tapi kalau Kartini sekarang kan lebih berpendidikan tinggi, terus pekerja keras, terus apalagi ya, maksudnya
Ya itu tadi loh Pak, kesetaraan perempuan. Dulu boleh enggak boleh bekerja maksudnya keluar di luar rumahnya gitu kan. Kalau sekarang kan sudah bisa kemana-mana itu. Jadi kesimpulannya perjuangan perempuan sekarang dengan perjuangan Kartini lebih berat mana? Apa ya, kalau bisa dibilang ya lebih berat pada waktu RA Kartini Pak. Kalau menurut saya, karena kan benar-benar memperjuangkan. Kalau sekarang kan ya jarang lah orang yang bisa seperti Kartini itu sih Pak. Yang dilawan Kartini waktu itu agama, norma, apa adat atau apa sih sebenarnya yang dilawan? Dia sendiri ya waktu itu ngelawan itu. Waduh, kalau Dia rame-rame pakai pasukan apa sendirian? tahu Pak, saya sejarahnya lupa. Kalau nggak salah ya dia sendiri. Mungkin kalau melawan apa ya? Melawan penindasan. Ya itu tadi apa yang dikatakan Mas Asep, melawan penindasan bagi perempuan. Yang nindas perempuan siapa waktu itu? Saya dijawab. Lagi Pak, kok saya terus sih Pak. Enggak, ini harus saya anggap Ya. Anda ini representasi dari perempuan sekarang yang disalah tafsiri oleh teman-teman tadi bahwa mereka sebisa mungkin mengingat perjuangan Kartini ini ya sekedar kemampuan mereka. Anak swalayan ini kan bukan dokter. Iya. Pemahamannya kan hanya segitu. Iya. Lalu kemudian oleh teman-teman di judgement semacam itu kan ya Iya, enggak gitu juga. ya gimana, makanya bahwa untuk mengkonfirmasi judgement tadi benar tidaknya kan harus saya cross check dengan perempuan. Anda saya anggap representasi dari perempuan. Nah, perempuan waktu itu melawan, siapa yang melawan? Ternyata hanya Kartini, yang lain tidak. Artinya dia sendirian kan melawan tebalnya tembok keraton, melawan adat, melawan tradisi, melawan ajaran agama, melawan sistem. Iya. Nah sendirian loh dia melawan itu. Iya. Dia tidak punya keris, tidak punya bedil, tidak punya apapun, tidak punya pasukan. Iya. Dia melawan hanya dengan gagasan. Iya. Jadi setiap hari dia memproduksi gagasan. Itu bisa kita ketahui lewat surat-suratnya yang dibukukan dalam Habis Gelap Terbitlah Terang itu. Iya. Itu curahan hatinya Kartini. Iya. Nah, itu gimana? Ya, kalau yang dibilang Pak Didin kan apa tadi yang dibilang pekerja swalayan sama DJ. gitu ya. Apa ya sebenarnya ya berat juga yang DJ itu dunia malam. Tapi kalau sekarang kan sudah modern Pak ya, apa-apa ya diperbolehkan, apa-apa ya bisa. Jadinya ya. Loh, sekarang perempuan kan rame-rame dengan LSM, didukung dengan pergerakan feminisme, didukung dengan women lives, itu wadah balanya banyak, temennya banyak, corongnya banyak, logistiknya kuat. Nah, artinya dilihat dari situ lebih berat Kartini sebenarnya menurut saya. Iya, menurut saya lebih berat Kartini. Lebih berat Karena Kartini. dia yang berjuang Sendirian. Terus tadi melawan tembok keraton, adat, sistem, dan lain sebagainya. Lalu kalau perjuangan seberat itu lalu kemudian dinafikan, dinistakan semacam itu, Anda sebagai perempuan sekarang terus gimana itu? Ya, menurut saya ya janganlah. Jangan ya. Iya, jangan. Ya udah mungkin teman-teman Jangan sampai belum sampai ke sana barangkali ya. Belum sampai ke sana. Sehingga harus dikonfirmasi dengan Anda yang satu-satunya feminin yang di sini. Saya sebenarnya pengen membela teman-teman tadi, cuman kan loh ini sendirian Anda di sini. Ya terpaksa saya udahlah, saya di pihak netral hanya menanyai saja. Lalu ke depan tantangannya nih, tantangan ke depan ini. Setelah perempuan memperoleh haknya yang dulu tidak diperoleh, hak laki-laki juga hak perempuan hari ini. Lalu kemudian ada kewajiban yang nanti tergerus karena kelebihan hak yang dituntut, akhirnya beberapa kewajiban terlupakan. Misalnya wajib apa? Mengasuh anak, memasak untuk suami. Sekarang kan sudah jarang. Bukan untuk suami, untuk keluarga. Ya, maksudnya termasuk untuk diri si perempuan itu sendiri. Iya. Nah. Soalnya kan sekarang kan dituntut apa ya, pekerjaan yang apa dengan waktu yang sekian, akhirnya
apa ya, waktu untuk keluarga dari wanita itu sendiri ya berkurang gitu ya, emang juga gitu maksudnya Pak, kadang kalau lihat perempuan sekarang itu. Terus perempuan sekarang mau melihat pekerjaan itu gender tidak? Ada tidak yang membedakan, oh ini pekerjaan laki, oh ini pekerjaan perempuan, ada nggak gitu? Ada sih Pak, tapi kalau zaman sekarang sudah mikirnya yang penting saya kerja, kalau perempuan sekarang. Misalnya benahi genteng bocor gitu. Iya kayak saya kemarin. Saya Benerin genteng bocor sendiri, benerin pipa PET sendiri. Terus apa ya, kemana-mana ya, kalau apa untuk beli apa ya, kayak semen, Material. ya beli material itu mesti saya sendiri Pak. Jadi, nah, Tias, kalau di dalam dunia kerja itu mengapa perempuan itu relatif lebih gampang didolimi, di posisi lemahkan, dimarahi, dituduh dan macam-macam ketimbang laki-laki? Ini kenapa menurut Tias? Ya, kalau menurut saya mungkin perempuan itu tadi Pak terlalu lemah, jadi gampang dimanfaatkan, gampang diakalin, gampang dizolimin kayak gitu ya. Seperti halnya ya adalah di sebuah lembaga yang dimana ada seseorang, ya padahal seseorang yang sebenarnya tidak berbuat apapun, maksudnya tidak apa ya, keluar dari peraturan gitu loh Pak, dalam artian nggak nyinggung orang lain, nggak nyinggung siapapun, tapi kenapa kok perempuan itu bisa dimanfaatkan hanya untuk kepentingannya dia sendiri gitu loh, untuk oleh laki-laki itu sendiri gitu. Jadi mungkin karena lemahnya perempuan itu tadi bisa dimanfaatkan, terus kemudian bisa dizolimi. Kalau memang dia punya kepentingan ya melakukan hal yang lebih cantik lagi lah, jangan sampai seperti itu gitu loh. Kok padahal dia laki-laki seharusnya dia lebih pintar lah, lebih gentle, lebih bisa main rapi, nggak hanya main di belakang terus kemudian membawa-bawa nama orang lain. Dan apa ya, bisa dibilang kalau memang dia punya urusan dengan seseorang perempuan itu tadi, atau memang dia punya kepentingan lain hanya untuk menaikkan dirinya, menaikkan kualitas dirinya, ya jangan sampai seperti itulah. Kalau memang dia pengen menaikkan kualitas dirinya, mainlah yang rapi. Kalau memang nggak suka, ngomonglah yang gentle langsung, dan jangan sampai maksudnya melibatkan orang lain di dalam urusannya dia dalam kepentingan untuk menaikkan kualitas dirinya itu tadi. Kualitas apa grade ya? Belum tentu berkualitas kan orangnya itu. Oh iya sih, mungkin grade Pak. Membranding dirinya sendiri. Seperti itu sih. Lebih kalau bisa lebih gentle lah, lebih main rapi, lebih main cantik, jangan melibatkan atau menzolimi perempuan hanya untuk kepentingannya dia. Seperti itu sih Pak. Karena kan perempuan juga ya bekerja nggak nyinggung dia, nggak nyinggung apapun yang dia lakukan, sama-sama bekerja, tapi kok saling menyalahkan, itu yang jeleknya. Kalau seseorang yang menzalimi perempuan itu Pak. Kalau ada perempuan bekerja malam lalu pulang pagi, itu menurut Anda boleh tidak? Betul itu. Sebenarnya sih nggak boleh Pak. Oh, kok nggak boleh? Katanya haknya sama. Kalau laki-laki Ya, boleh, tapi kenapa kan, perempuan enggak? Iya, tapi kan kalau sebenarnya kan memang nggak boleh, karena kan ya perempuan, takutnya di jalan ada kenapa-kenapa kan. Loh, kalau berarti Anda malam, menganggap kalau laki-laki enggak apa-apa di jalan terdapat kenapa-kenapa, kalau perempuan di jalan tunggu sebentar, belum gimana? Kan kalau pikirannya orang kan, kalau ibu-ibu saya gitu loh Pak, maksudnya kan perempuan jangan keluar malam, nanti ada apa-apa atau apa gitu kan. Kalau malam itu kan katanya kejam gitu, dunia malam itu. Tapi kalau untuk perempuan kejam, kalau laki-laki enggak ya, apa-apa. Pikiran orang dulu, tapi kalau Berarti diskriminatif dong. Kalau laki-laki enggak apa-apa, perempuan disayang enggak boleh, gimana sih? Iya, Katanya kesamaan tadi. Iya, tapi makanya itu Pak, kan itu pikiran orang dulu. Tapi kalau saya sendiri nggak masalah sih, mau itu pekerjaan kok. Kan nanti apa ya intinya? Ini Asal halal. Asal halal.
Oh iya, asal halal dan apa ya, walaupun dunia malam tapi nggak merugikan dia, seperti nggak pakai narkoba, atau maksudnya dalam hal yang positif lah di dunia malamnya itu nggak apa-apa ya, seperti bekerja di dunia malam. Kalau nge-DJ ya nge-DJ aja gitu. Kalau apa namanya untuk yang sampai kena narkoba lah, terus ya seks dan lain sebagainya itu jangan. Kalau laki-laki enggak apa-apa kena narkoba. Ya, jangan. Gimana maksudnya, gimana biar jelas gitu loh, biar jelas. Kelihatannya kalau perempuan tuh enggak boleh kesenggol-senggol marah bahaya, kalau laki-laki boleh, seolah-olah semacam itu. Iya sih, sama aja juga sekarang, Sama wis. Berarti enggak apa-apa perempuan Nggak apa-apa. berangkat kerja malam pulang pagi enggak apa ya? Ya itu tadi kesamaannya, kesetaraannya itu cowok-cewek sama aja. Betul. Yang penting melakukan dengan hal yang positif. Betul. Berarti pandangan-pandangan yang melihat bahwa melarang perempuan kerja malam pulang pagi dengan alasan nanti kalau ada apa-apa di jalan, itu sebenarnya yang salah alasannya ya. Iya. Kenapa? Karena cowok juga menghadapi bahaya. Iya. Kalau perempuan tidak boleh kena bahaya, kalau cowok boleh, ini kan tidak adil. Ya, itu kan orang dulu ya. Kalau sekarang kan contohnya saya sendiri aja selalu keluar malam, Pak. Gitu loh ya. Keganjaran misalnya. Iya, keganjaran karena kan ada orang bunuh diri itu. Bukan tentang kejuran. Langsung sih. Ngapain Tias ke sana? Ya, Saya kata bunuh diri sama ingin Tias. bunuh diri, Pak. Karena orangnya mau. Bukan, yang saya maksud pekerjaan. Oh, Ini kemarin bahas Baca. ini kayaknya sebenarnya bukan pekerjaan kalau itu. Itu Apa? tadi menolong, Pak. Oh, Kalau menolong. Oke, ya baik. Kalau gitu ini kita kembali ya ke masalah pekerjaan itu gender atau tidak. Boleh Kak, sementara orang mengatakan bahwa perempuan sekarang karena sudah mengalami emansipasi, sudah sukses nih, sehingga akhirnya pekerjaan dipilih. Hanya pekerjaan yang enak-enak itu yang diminta perempuan, sementara kalau pekerjaan yang berat, yang tidak enak itu perempuan tidak mau. Katanya itu pekerjaan lagi. Gimana? Kalau sekarang sih jarang sih Pak saya menemukan perempuan yang seperti itu, karena perempuan sekarang itu apa aja yang penting halal Masa ambil gitu. ngejar Pak. maling juga perempuan lakukan itu? Iya ada kan Ada? beberapa. Ada 5 orang, 10? Nggak, Selama hidup saya Pak ya sudah berapa orang sudah lebih dari 10 orang Lebih dari 10. perempuan itu bisa ngejar maling? ngejar maling. Kalau laki-laki berapa juta? Waduh ya banyak lah Pak. Ah ya, artinya timpang kan? Iya sih. Artinya sedikit lah ya. Iya. Kalau perempuan tiba-tiba apa itu mecahin batu gitu, jadi kuli kasar gitu, berapa puluh orang yang ditemui Tias? Ya banyak. 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 Ada 20? Lebih lah. Lebih. Karena kan saya sering ketemu dengan orang-orang yang kayak kemarin PU yang paguyuban tukang dan mandor itu juga banyak perempuan. Mengapa protes perempuan itu bukan pada persamaan hak untuk kerja kasar? Kenapa yang diprotes itu kok posisi-posisi strategis? Misalnya duduk di keanggotaan parlemen, ngisi kabinet, jadi presiden dan seterusnya, itu yang selalu mereka tuntut. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang kasar mereka tidak pernah tuntut. Ini sebenarnya indikator apa? Menunjukkan bahwa perempuan kenapa itu? Perempuan itu Pilih kasih. Pastinya dipilih. ya bisa dia. Ya masih belum besar ya Pak ya. Iya. Ya, Ya, terus masih banyak perempuan yang suka milih-milih, terus masih banyak perempuan yang pengen diperlakukan beda. Diperlakukan spesial. Berarti dan lain artinya sebagainya. perempuan yang ingin diperlakukan beda, diperlakukan spesial itu kontradiksi dengan perjuangannya yang minta diperlakukan sama dengan Iya, laki-laki ya. iya, Nah, ngomong soal itu Tias, saya kok tiba-tiba ingat iya. kalau perempuan itu kadang tidak mau disamakan laki-laki, di sisi yang lain kadang-kadang minta disamakan dengan laki-laki. Saya ingin pastinya sebenarnya ingin bagaimana perempuan itu? Itu tadi perempuan ingin dispesialkan Pak sebenarnya itu. Berarti yang dulu sudah benar sebelum Kartini itu. Perempuan diperlakukan beda, spesial banget. Iya, tapi hanya di rumah.
Iya, tapi mungkin banget. spesialnya itu apa ya, protek, tapi proteknya terlalu berlebihan kalau zaman dulu, terlalu kespesial banget gitu loh. Dan bahkan mungkin karena sampai nggak boleh keluar rumah kan nanti ujung-ujungnya mereka nggak bisa bersosialisasi, terus nggak punya banyak teman, nggak punya banyak pengalaman, nggak punya banyak ilmu gitu loh Pak. Kalau dulu itu apa ujung-ujungnya nanti disuruh di rumah, ndak main, terus habis itu tiba-tiba umur berapa dinikahkan. Itu yang mungkin yang bikin apa ya, Kartini dulu tuh pengen, perempuan itu pengen punya apa ya, brand beauty behavior gitu loh Pak. Waduh, bahasanya keren ini. Iya. Oke, beranjak dari situ. Masalah seksual harassment sekarang. Iya. Mengapa kalau yang melakukan pelecehan seksual itu perempuan, itu seolah-olah hal biasa dan tidak ada yang protes. Tapi jika laki-laki yang melakukan hal semacam itu langsung protesnya begitu keras dan perempuan akan teriak-teriak bahkan nuntut sampai pengadilan. Contohnya begini, ada laki-laki misalnya tiba-tiba menoel barang yang rahasia, yang private bagi perempuan, itu gempar. Tetapi kalau perempuan yang nyolek-nyolek laki-laki itu seolah-olah itu bukan perbuatan pelecehan seksual. Ini gimana sih? Sebenarnya pandangan perempuan gimana sih soal seksual harassment ini? Waduh, kalau menurut saya ya sebenarnya makanya saya juga nggak pernah tahu itu Pak. Jadinya ya walaupun perempuan laki-laki ya kalau bisa ya Jangan. jangan lah Pak. Ya kadang kalau misalnya memang kan perempuan tuh ya gitu tadi loh Pak. Ya pengen apa ya? Ya itulah perempuan. Lah ya gimana? Coba gini, misalnya teman-teman kuliah ya. Ya. Kan suka teman-teman kuliah itu yang cewek-cewek nih. Ya. Tiba-tiba ketemu temen yang laki terus pegang-pegang itu enggak ada persoalan. Tapi begitu kalau yang laki yang pegang, itu kenapa kok masalah besar? Ya kan perempuan itu loh Pak, mungkin punya keistimewaan tersendiri. Istimewa Apa di ya? mana? Wong sama-sama melecehkan kok. Iya sih, tapi aduh, saya Coba gimana? Yang benernya gimana sih perempuan ini? Nah. Kalau dia yang pegang-pegang laki-laki, enggak ada masalah. Iya, saya juga Tapi ya. kalau laki-laki yang pegang lah kok jerat-jerit, kenapa ini? Ayo. Pembelaan Waduh, ini. Loh, ini kamu Kartini loh. Iya Pak, tahu maksudnya. Kalau perempuan itu memang itu Pak, sensitif itu loh mungkin. Jadi laki-laki itu bebal gitu maksudnya. Ya kalau misalnya laki-laki ditaruh biasa gitu, kalau perempuan mungkin ya karena terlalu sensitif. Peka. Jadinya ya jerit-jerit itu gitu Pak. Jadi perempuan sekarang ini punya pandangan nomor satu, laki-laki itu bebal. Oleh karena bebal dipegang-pegang nggak apa-apa. Sebaliknya karena menganggap dirinya itu sensitif, peka, sehingga ketika dipegang boleh dong gugat sampai pengadilan apa gitu. Ya, Ini fair nggak menurut dia sebenarnya? kalau menurut saya sih apa ya Pak ya? Adil tidak itu? Enggak sih Pak, enggak. Yang tidak adil ya? Yang tidak adil laki-lakinya apa perempuannya? Perempuannya. Oke. Terima kasih Madhab Swalwaru mengakhiri perbincangan Cang ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya, soalnya Allahumma karena shalli ala perempuan itu kan Pembelaan. diistimewakan. Dari